Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Islam Terpadu Nurul Ansor beserta segenap Dewan Guru Tenaga Pendidikan, para perwakilan wali murid dari TK, bahkan PAUD, TK, SD Islam, pengurus komite, pembina keagamaan Jamiatul Hadrah, siswa SD Islam Terpadu Nurul Ansor, wabil khusus yang saya muliakan Mukarram Haji Saleh Jazuli sebagai penasehat termasuk pengurus yayasan dan pembina serta sesepuh dari keluarga besar Nurul Ansor. Mudah-mudahan beliau terus diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anak dipulangkan pagi jam 10 dengan alasan mengadakan acara. Ini adalah merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat, memberi motivasi kepada anak-anak didik kita, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian wali murid, walaupun perwakilan. Waktu yang singkat, apalagi diadakan di masjid, ada wasitnya. Salatu wassalamu alaika warahmatullahi. Iya, renggeseh ini udah penanggung jawabnya. Jadi sekarang pukul 10:30. Kalau saya ceramah 1 jam, zuhur, ya, burung akan membedah. Ya. Tapi singkat saja, saya 30 menit, nanti kepala sekolah 30 menit, ada bayi. Ya. Ada zuhur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam situasi yang mulia, situasi yang indah, yaitu berhalal bihalal. Yayasan Nurul Ansor Situbondo yang sekarang diisi oleh lembaga pendidikan. Singkat, mudah-mudahan banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Sudah separuh perjalanan Idul Fitri kita. Alhamdulillah, keluarga besar lembaga pendidikan Nurul Ansor masih ingat dengan acara halal bihalal. Saya khawatir kemarin itu di bulan Ramadan, kira-kira pertengahan sampai mendekati akhir, ada isu
ada, bukan sekedar wacana, itu sudah menyebar di masyarakat, bahwa tahun 1444 Hijriah dalam rangka Idul Fitri dilarang mengadakan halal bihalal. Alasannya, setelah saya teliti, saya telusuri, yang berbicara itu adalah orang yang tidak suka dengan syiar Islam. Ya, wajarlah, tidak apa-apa. Tapi ini sudah menyebar. Karena Idul Fitri itu, apalagi di dalamnya ada halal bihalal, itu acaranya makan-makan, foya-foya. Ditiadakan saja itu halal bihalal, maka ada yang terpengaruh, keluar dari pusat ini. Kalau sampai di daerah, khususnya di Situbondo, tidak ada halal bihalal atau turun aturan tidak boleh halal bihalal, orang pertama yang tidak setuju itu saya, karena saya tak kau jangan. Iya. Coba lah. Kalau sudah halal bihalal nanti ditiadakan, ini alat lakamolotan nih. Sampai boleh. Isra Mi'raj tadi. Dipakun saya menjaga imun. Kembali kepada corona. Sampai ya. Tapi alhamdulillah umat Islam cerdas-cerdas. Semakin ada yang berkata begitu, ternyata semakin ramai halal bihalal itu. Alhamdulillah, halal bihalal semakin ramai lembaga pendidikan. Ya, saya dari sini pindah lagi. Kan ramainya mana? Dengan leronya mana ramai? Pindah. Ramai. Semakin umat Islam itu dipermainkan, semakin ramai syiar Islam itu. Bagus. Kemarin juga ada isu kan, dilarang menggunakan pengeras suara. Ada zikir, salawat itu mengganggu. Ternyata takbir masjid namboi speaker boleh ketamboi di atas menara, bahkan ada yang taruh bakar bagus, tambah semangat. Ayo coba mainan, mainan coba. Semakin ini kehebatan umat Islam. Tanggal 26 kemarin mulai masuk hari pertama. Ya, bertemu dengan murid-murid dan wali murid antar guru, dan di situ sudah bersalam-salaman. Dan ibu-ibu guru di sini mendengar bahwa SD Islam ada rencana mengadakan halal bihalal. Sehingga apa yang terjadi? Yang ditunggu halal bihalal tak berkunjung antar rumah ke rumah. Inilah dari halal bihalal. Ini dampak negatif dari halal bihalal. Mengurangi kunjungan dari rumah ke rumah atau bertamu. Padahal bertamu itu adalah ajaran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namoy, munkelasan itu namoy bertamu. Makanya orang tua kita dulu, ibu kita, bapak kita, apalagi kakek kita, itu kalau sudah Ramadan, terkesan betul. Akhir-akhir Ramadan, seminggu atau setengah bulan, itu sudah persiapan buat kue sambil berpuasa. Itu di kampung buat kue bersama. Rumah itu dibuatkan, ya, gotong royong itu, gotong royong. Dan orang tua kita dulu cerdas-cerdas buat kuenya itu memandang bahwa nanti yang akan datang ke rumah saya yang bertamu itu berbagai macam usia, mulai dari kakek sampai cucu sampai cicit, dibawa semua berkunjung. Sehingga kue yang dibuat itu macam-macam untuk semua usia. Itu kan cerdas. Kalah orang-orang sekarang ini. Sekarang ini males, tak buat kue, beli, karena beli. Ya begitu. Pokoknya ada begitu. Kalau dulu disesuaikan dengan usia.
dibuat sesuai dengan usia, nanti diletakkan di toples. Ibu-ibu di rumah kan ada toples ya, ada toples itu peninggalan orang tua dulu. Sekarang udah beli toples, pakai black. Pakai toples itu filosofinya bagus orang tua kita dulu ya, supaya bisa dilihat kuenya. Ini sudah dapat pahala luar biasa ini, supaya bisa dilihat. Oh saya ini gigi tinggal 2, kok tuh ambil ini, senyamana sadru, nyaman ekenyong, iya. Itu kan bisa milih karena transparan, kelihatan. Sekarang nggak cerdas sama sekali, black. Ya tolong-tolongan tak jaduk ke Pak Kamarning. Padahal gigi kali 2 kali. Kadung diambil, yang Pak. Mau 1,5 jam tidak bicara. Nah, mau kita bentar. Ini tak cerdas sama sekali. Iya. Kalau dilaporkan ke polisi, ada 2 unsur kesalahan dalam satu pasal yang disebut dengan unsur pidana. Yang pertama adalah unsur penganiayaan. Kan menganiaya itu kan membuat orang tidak enak. Yang kedua, unsur penipuan. Di mana letak penipuannya? Kakek itu mengambil itu karena gember lemari. Ya ceduk ke Pak Kamarning. Itu unsur penipuan, 4 bulan kurungan. Ya, yokong. Kalah cerdas, ya kalah cerdas. Coba saya kalau berkunjung ke rumah ibu-ibu ini, pasti black. Tidak apa-apa pakai black, toles pakai kertas, nangkinang, sambil kopeng kecil, enak, toles, tempel, keliling, tempel, tidak usah mulai toles, ya. Supaya tidak ada unsur penganiayaan. Enggak ada ya. Sekarang lagi jarang bertamu ya, jarang tamu itu jarang. Ya. Tapi memang jajan cepat habis. Wah kalau warna sok, ada salah. Tamunya jarang. Mengapa tamu jarang? Pengaruh medsos. 2 hari sebelum Idul Fitri sudah bertebaran selamat hari raya. Kita puasa orang 2 hari. Sudah Idul Fitri. Akhirnya sekarang ini kunjungan dari rumah ke rumah hampir sudah tidak ada. 2 hari selesai. Kalau dulu saya masih kanak-kanak, sebulan diajak orang tua itu, karena transportasi juga sulit, jalan kaki, nanti naik dokar, naik becak. Tapi kesannya itu sampai sekarang ini seusia saya ini, kira-kira usia saya ini 31 tahun. 30 tahun yang lalu, berarti saya umur 6 tahun, ya 25 tahun yang lalu. Kesannya begitu, bagus sekarang udah. Tetapi yang terpenting di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, ada amanat, ada kewajiban bagi kita. Apa itu? Litukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita menyempurnakan bilangan puasa, artinya Ramadan selesai, itu kewajiban kita takbir. Sudah kita bertakbir malam hari raya, ketika dari rumah berangkat kita bertakbir. Tetapi tidak cukup itu, ayo kita isi dengan kehidupan ini menyebut nama Allah, bertakbir. Karena isi Al-Quran itu pertama kali yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita disuruh menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin sukses berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak didik kita SD Islam Terpadu Nurul Ansor, mengapa ini
akhir-akhir ini, berapa tahun terakhir ini selalu gemilang mendapatkan prestasi-prestasi karena tidak lepas dari zikir. Di zikir itu baca Quran, zikir, salawatan, zikir, kemudian yang namanya doa-doa itu zikir. Anak-anak diajarkan sholat duha itu zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dilepaskan dengan itu. Sementara ada sekolah yang fasilitasnya itu lebih lengkap, bagus, maju, sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi zikirnya tidak ada, mengandalkan fikir, mengandalkan analisa program ini, gagal itu. Karena bagaimanapun juga keputusan akhir itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak akan mendekat kepada Allah? Ini kegiatan yang perlu dilestarikan. Alhamdulillah ini SD Islam Nurul Ansor ini ya bagus, tingkat nasional ada. Alhamdulillah kita. Karena apa? Karena barokah. Di Quran itu disebut alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir. Setelah zikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Setelah zikir, berpikir. Kalau zikir apa berpikir tidak bisa. Berpikir itu adalah usaha, upaya. Apa yang akan kita lakukan sesuai dengan program yang ada, nah itu pikir. Berpikir bersama dari kepala sekolah, dari guru, didukung dan semuanya sukses. Ya. Tidak bisa zikir saja dan tidak bisa pikir saja. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu bukan hanya vertikal ke atas kepada Allah, tapi akhir dari Al-Qur'an kan surat An-Nas. Ya, kita peduli kepada manusia. Termasuk sekarang ini dua di sini nih sekarang ini. Acaranya dua manfaatnya. Satu, vertikal kita kepada Allah, nilainya ibadah. Yang kedua, kita ini yaitu muamalah atau hubungan kita dengan sesama manusia. Ini harus sama-sama kita lakukan. Makanya ada mengunjungi, itu artinya supaya kita itu tidak ada dendam kesumat, supaya tidak ada iri dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada diskriminasi, tidak ada intimidasi, ya. Tidak ada saling membuli di antara kita. Itu semua dikubur dalam-dalam. Enak kita ini sekarang ini setelah halal bihalal. Supaya memaafkan. Ini halal bihalal. Halal bihalal bisa. Artinya, ya saya halalkan, ya saya juga menghalalkan. Saya rela, ya saya merelakan. Saya minta keikhlasannya, ya saya juga ikhlas. Begitu maksudnya halal bihalal. Ya. Tapi tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada yang memulai. Tidak ada yang memulai. Ya kalau di lembaga enak, kalau sekolah menggerakkan ayo halal bihalal semua, saling merelakan. Ini. Kadang kalau berkunjung, saya tidak akan berkunjung pertama kali kepada dia. Seharusnya dia berkunjung ke rumah saya pertama kali. Saling menunggu, tidak terjadi. Maka Islam mengajarkan yang paling bagus, yang datang pertama kali. Yang datang pertama kali itu yang bagus. Karena kalau tidak ada yang datang, itu berarti tidak akan terjadi maafkan. Salam itu, orang mengucapkan salam, assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Menjawab itu wajib. Bagaimana akan menjawab salam kalau tidak ada yang memulai? Nah, jadi yang memulai itu yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Kebaikan dengan kejelekan tidak sama. Baik dan buruk itu tidak sama. Idfa billati hi ahsan. Kalau ada kejelekan, tolak dengan yang terbaik.
Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan begitu? Akhirnya apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini sudah putus hubungan dua orang ini. Ya, putus hubungan. Terus karena tidak ada yang memulai untuk minta maaf. Kemudian dengan perasaan ikhlasnya yang satu memulai minta maaf, diterima. Kemudian terjalin hubungan yang baik. Yang awalnya terjadi permusuhan, nanti ini akan menjadi sahabat karib. Ya. Bagaimana dulu Nabi menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab, musuh, tapi akhirnya menjadi sahabat setia. Ada itu ya, seorang pengemis di zaman Nabi SAW. Orang pengemis itu senangannya duduk di tempatnya tetap di pintu pasar. Pintu masuknya orang itu di situ, di dekat pintu, duduk di situ. Dan orang yang pengemis itu adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Dengar kabar bahwa ada nabi atau rasul yang menyampaikan ajaran dari Allah. Dengar, orang itu tua dan buta. Orang itu tua, buta. Orang Yahudi. Dan ketika Nabi SAW lewat sana melihat orang itu, mendengar ucapannya Nabi itu. Apa ucapannya? Itu buta tua, tapi ucapannya, kamu semua hati-hati dengan yang bernama Muhammad. Itu pengkhianat. Itu pokoknya dicaci maki Muhammad itu. Nah, padahal ada Rasulullah di situ. Nabi itu lewat. Nabi datang lagi membawa makanan. Esoknya ada lagi orang itu. Tiap hari di situ. Membawa makanan roti Nabi. Wah, didekati orang itu. Kan buta, tidak melihat. Siapa? Sudah terjadi perbincangan. Ya dialihkan oleh Rasulullah. Yang penting dia memberi makan orang itu. Di depan Nabi, orang itu menghina. Tidak tahu kalau itu Muhammad. Hati-hati kamu dengan yang namanya Muhammad. Itu pengkhianat. Itu pembohong, pendusta, itu terus itu dilaknat itu di situ Nabi Muhammad SAW. Tapi terus Nabi memberikan makan, tidak pernah, terus hampir setiap hari begitu. Akhirnya Nabi SAW sakit, dan sakitnya 18 hari sampai meninggal. Tidak datang lagi, tapi Nabi berwasiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, di pasar situ ada orang tua. Ya, ada orang tua. Orang tua itu buta. Kasihan, bawakan makanan. Suapi dia. Besok harinya Sayyidina Abu Bakar di waktu yang sama mendatangi dia. Dia berkata kepada Abu Bakar, hati-hati kamu dengan yang namanya Muhammad, itu pengkhianat. Terus begitu. Oleh Abu Bakar disuap. Ya, tersentuh tangannya itu. Yang biasanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang ini kok lain. Cara memberikan suapan lain dan tangannya itu lain. Allah memang menciptakan tidak sama. Tangannya itu lain. Tanya, siapa kamu? Saya Abu Bakar. Iya, saya Abu Bakar. Nah, setiap hari itu yang memberi makan saya siapa? Itu adalah Muhammad. Mana sekarang dia? Dia sudah meninggal dunia. Kan ada perbedaan itu, cara menyuapkan dan sebagainya, tutur katanya. Ya. Sungguh orang itu langsung bangkit, bertanya, di mana tempatnya? Di mana dia dikubur? Dia orang luar biasa. Dia itu sangat begini dipuji. Saya menyesal dan seterusnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada dendam walaupun kepada musuh. Pembelajaran bagi kita, apalagi di dalam lembaga pendidikan ini, kita menginginkan anak-anak ini bersinar, ya, bersinar.
ibarat lampu. Kalau ingin bersinar, itu kabel harus bagus. Kabelnya harus bagus. Tidak cukup kabelnya bagus, tapi sambungannya ke gardu itu harus bagus gardunya. Gardu itu adalah masyarakat termasuk wali murid. Kemudian kabelnya ini bapak ibu guru termasuk kepala sekolah. Lampunya ini adalah anak-anak kita. Ini alhamdulillah sudah terjadi di SD Islam Terpadu Nurul Ansor. Anak-anak ini terang menyala. Karena apa? Karena bagus, guru-gurunya bagus, ditopang oleh dukungan masyarakat. Selama gurunya itu tidak dapat dukungan dari masyarakat, ya, untuk bisa melaksanakan program agar lampu ini anak-anak ini bersinar, pasti macet. Termasuk gardu ini adalah pemerintah. Apalagi ada isu juga sekarang ini tidak boleh mengadakan permintaan sumbangan kepada wali murid. Ini terjadi di sini? Tidak. Lancar-lancar saja. Iya. Harus rukun ini, harus bersatu, kebersamaan. Kalau satu sama lain iri, ya, ada dendam, ada tidak suka, gak jalan ini. Ini halal bihalal pentingnya di situ. Kebersamaan, terjalin silaturahim. Iya. Hanya halal bihalal penting. Nah, tapi setelah halal bihalal bukan tidak berkunjung, tidak bertamu, bertamulah. Kata Sayyidina Ali, bertamu yang paling bagus, zur hubban tazdad hubban. Bertamulah jarang-jarang, akan bertambah cintanya. Mun namo itu cok benare busen. Mun pada datang ke rumah kita tiap hari itu bukan tamu, mabusen, datang. Bukan hanya yang punya rumah busen, tetangganya norok busen. Apalagi dia naik sepeda motor, datang boleh. Tiap hari bertamu. Kalau datang tiap hari itu bukan tamu, itu dalam rangka nyari kopi di warung Pak Ebu. Benar ya, lumayan. Ya. Kalau dia bertamu jarang-jarang akan tumbuh cintanya, semakin erat. Biasanya dia setiap bulan datang, ini sudah hampir 2 bulan nggak datang. Nah, tahu-tahu muncul, aduh, semakin rindu, semakin ada cinta, semakin erat. Itu bukan yang tiap hari, bosan yang tiap hari. Iya. Ini makanya siap itu kue-kue kita tetap siapkan selama Idul Fitri. Dan kita memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW menyambut tamu itu dengan penuh penghormatan. Ada suguhan, tapi suguhan itu tidak penting. Yang terpenting adalah senyuman, sambutan dari tuan rumah yang begitu indah. Kadang-kadang suguhannya banyak, datang tamu merengut terus, gak diajak bicara, itu tidak kerasan tamunya dan tidak akan main lagi ke sana. Ada tata cara bertamu dengan baik. Ini terapkan di dalam suasana seperti ini. Kunjung mengunjungi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 waktu yang kita ini harus perhatikan agar kita tidak bertamu. 3 waktu. 1, ketika waktu ibadah. Jam ibadah, tidak usah bertamu. 2, jam istirahat, tidak usah bertamu. Kita tahu sendiri itu. Yang ketiga, yaitu jam waktu makan. Ya, waktu makan, jangan bertamu. Silakan. Kalau jaraknya dekat, bertamu tidak larut malam. Masa namu setengah 12, padahal cuma jalan kaki. Iya. Kecuali kalau tamu itu jauh. Kalau benar-benar tamu sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, maka tamu itu datang kepada kita sangat menguntungkan. Inna dhaifa idza dakhala al-baital mu'min dakhala ma'ahu al-farahma wa al-fadl. Sungguhnya tamu yang tidak bawa apa-apa, tetapi sebenarnya itu membawa 1000 rahmat, 1000 barokah. Tanpa kita ketahui, ya,
Apa yang terjadi di rumah yang didatangi tamu itu ada konflik antar suami istri. Begitu datang tamu, lebur, selesai permasalahan itu. Ini rahmat Allah turun di sini. Ya, kan tidak sedikit. Tamu datang, assalamualaikum, dijawab oleh bapak, waalaikumsalam. Ya, masuk. Nah, istrinya dipanggil, Bu, ini teman kita. Nah, hilang itu permasalahan tadi itu hilang udah. Ngobrol ya, nikmat. Lupa sudah. Tadi itu terjadi pertengkaran. Rahmat Allah dibawa oleh tamu itu. Iya. Bahkan rezeki yang seret di rumah itu dengan datangnya tamu dimudahkan oleh Allah. Yang sakit di rumah itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya tamu yang membawa 1000 rahmat dan 1000 barakah. Maka kita ini hendaklah jalin hubungan silaturahim kapan saja, di mana saja, tidak hanya menunggu ketika halal bihalal. Tapi ini adalah momen yang terbaik bagi umat Islam, dan Nurul setiap tahun, terutama lembaga pendidikannya, mengadakan semacam ini. Mudah-mudahan menambah barokah, mudah-mudahan menambah hidayah bagi kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena jam 11 lewat 2 menit lah. Bermain caranya. Tak lebat lah. Jam 11 saya harus ada di Hotel Lotus. Ada kegiatan seperti ini. Para apoteker yang dimulai dengan seminar-seminar, ya. Saya hanya mengisi halal bihalal dan doa. Alhamdulillah ramai. Ya, insya Allah pertemuan yang sangat barokah pada saat ini menambah kejayaan SD Islam, termasuk TK-nya dan PAUD-nya, lembaga pendidikan Nurul Ansor ke depan, ya. Anak-anak mudah-mudahan mendapatkan ilmu laduni, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Guru-gurunya dilindungi oleh Allah, mulai dari kepala sekolah termasuk wali muridnya, diberi jalan keluar dari berbagai macam problem dan kesulitan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Dia